Halo teman-teman, kawan-kawan kita semua. Kita kembali akan mendengarkan sebuah cerita rakyat yang berasal dari Bali berjudul Mani Angkeran. Bagaimana kisahnya? Ayo kita dengarkan bersama-sama. Konon, dahulu kala ada seorang Brahmana yang sakti mandraguna, arif, bijaksana. Sidimatra namanya. Ia hidup bahagia bersama istrinya yang cantik serta elok rupawan parasnya. Mereka dikaruniai seorang anak laki-laki remaja yang tampan wajahnya diberi nama Mani Angkeran. Waktu terus berlalu. Mani Angkeran beranjak dewasa. Pergaulan yang salah membuatnya tidak mewarisi sifat dan kearifan ayahnya. Bahkan sebaliknya, Mani Angkeran sangat suka berjudi sabung ayam. Tak berhenti-hentinya kedua orang tuanya itu menasihati. Bukannya menjadi sadar, tetapi kegilaannya terhadap judi sabung ayam malah semakin menjadi-jadi. Dalam berjudi, Mani Angkeran sering mengalami kekalahan. Kekalahan tidak membuatnya jerah, tetapi membuatnya menjadi semakin panas hati, penasaran, dan gelap mata. Tidak hanya uang, harta benda orang tuanya juga dicurinya buat berjudi. Sidimatra sudah kehabisan akal. Ia kini cuma bisa bertafakur dan berdoa, memohon petunjuk kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam tafakurnya, Sidimatra memperoleh petunjuk untuk meminta bantuan kepada Kiai Basakeh, seekor naga siluman yang bermukim di kepunan Gunung Agung. Ia pun mengikuti petunjuk itu melalui beberapa lelaku tata cara. Akhirnya ia dapat menemui Kiai Basakeh. Setelah memberi salam takzim, Sidimatra mengutarakan maksud kedatangannya kepada penguasa puncak Gunung Agung itu. Kiai Basakeh bersedia membantu Sidimatra. Ia akan memberi banyak emas mengganti harta benda yang dicuri anaknya. Tetapi Sidimatra harus menyadarkan anaknya yang gila judi, dan ia pun menyanggupinya. Kiai Basakeh lalu menghentak-hentakkan badannya, merontokkan sisik-sisiknya yang atas izin Allah, ketika sisik-sisik itu jatuh ke tanah, berubah menjadi kepingan emas. Dengan emas pemberian Kiai Basakeh, pulihlah kekayaan Begawan Sidimatra. Bahkan kekayaannya melebihi sebelumnya. Tetapi ternyata ia tidak berhasil menyadarkan Mani Angkeran dari kecanduan judinya. Dapat diduga akibatnya lagi-lagi harta pemberian Kiai Basakeh habis di arena sabung ayam. Tak terberikan, marahnya orang tua ini. Bukannya sadar, bertobat, Mani Angkeran yang tahu asal-usul emas ayahnya malah mencuri mantra rahasia dari sang ayah. Dengan mantra itu, ia berhasil menemui Kiai Basakeh. Dengan tipu muslihat pula, ia sukses membujuk Kiai Basakeh untuk memberikan emas. Tanpa sakwa sangka, sang raga menghentak-hentakkan badannya. Sisik-sisiknya berjatuhan menjadi emas. Penuh sukacita, Mani Angkeran memengutnya. Emas itu terkumpul penuh di undi-undi Mani Angkeran. Tanpa diduga, pemuda ini secepat kilat melukai tubuh Kiai Basakeh dengan kerisnya. Lalu sudah berusaha menghindar, naga ini terpotong ekornya. Gagal membunuh naga yang telah menolongnya. Orang yang tak tahu balas budi ini langsung melarikan diri, mengambil langkah 1000 menuruni gunung. Kiai Basakeh terpana oleh kejadian yang tidak diduganya ini. Tetapi sesaat kemudian menyadari ekornya telah terpotong.
Murkalah ia melihat Mani Angkeran telah jauh meledakan diri dengan kesaktiannya. Dicilatnya bekas telapak kaki pemuda ini. Dan akibatnya Mani Angkeran memekik kesakitan. Tubuhnya terjatuh ke tanah, kosong, menggelebar seperti sambar. Ulah tingkah Mani Angkeran ini sampai ke telinga Begawan Sidi Matra. Maka ayahnya bergegas menemui Kiai Pesakih dan memohon ampunan atas kejahatan anaknya. Ia pun memohon untuk memulihkan keadaan anaknya itu. Beruntung Kiai Pesakih masih bermurah hati. Ia bersedia memulihkan keadaan Mani Angkeran yang sudah sekarat. Atas izin Allah, Mani Angkeran pulih seperti sedia kala. Ia mohon ampun dan bertobat kepada Kiai Pesakih, dan ayahnya tidak akan mengulangi lagi kejahatannya. Anakku, kamu sudah dewasa. Boleh jadi, kamu harus bisa hidup mandiri. Dan kita harus hidup berpisah. Garis ini yang akan memisahkan kita. Aku di sini dan kamu di seberang garis itu. Salam. Dengan ujung tongkatnya, Begawan Sidi Matra menggurat garis sepanjang di tanah, memisahkan tempat berdirinya dengan anaknya. Keajaiban terjadi. Dari guratan garis itu memancar air. Makin lama makin deras dan besar. Air itu menggenang kemana-mana. Makin lama makin tinggi dan makin luas. Akhirnya seiring berjalannya waktu menjadi Selat Bali seperti yang kita kenal saat ini. Demikian teman-teman dan adik-adik semua, kisah tentang Mani Angkeran yang berasal dari Pulau Bali. Semoga kita dapat berjumpa kembali di kisah yang lebih menarik dari pulau-pulau lain yang ada di Indonesia ini.